Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 yang akan menjelaskan tentang spirituality leadership yang beranggotakan Eka Yuliani Mareta dengan NIM 021 dan saya sendiri Haliza Dava Udiono dengan NIM 022. Yang pertama adalah definisi. Spirituality leadership menurut para ahli. Yang pertama, kepemimpinan spiritual menurut Dr. Tobroni dalam The Spiritual Leadership adalah kepemimpinan yang membawa dimensi keduniawi kepada dimensi keilahian. Yang kedua, mendefinisikan spirituality leadership sebagai nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang diperlukan memotivasi intrinsik diri seseorang dan orang lain sehingga mereka memberi rasa kesejahteraan spiritualitas atau spiritual well-being melalui calling dan membership. Yang ketiga, kepemimpinan spiritual adalah kepemimpinan yang mampu mengilhami, membangkitkan, mempengaruhi, dan menggerakkan melalui keteladanan pelayanan, kasih sayang, dan implementasi nilai dan sifat-sifat ketuhanan lainnya dalam tujuan, proses, budaya, dan perilaku kepemimpinan. Dimensi. Berdasarkan tujuan penelitian dalam jurnal Educational Leadership, The Relationship Between Spirituality and Leadership Practice, atau praktik kepemimpinan terkena dampak karena dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan perubahan teknologi telah meningkatkan kebutuhan akan kepemimpinan yang efektif di sekolah. Berdasarkan teknik pengumpulan data dalam jurnal A Study on the Influence of Spiritual Leadership on Knowledge Sharing Behavior within Telecommunication Industry in Malaysia. Studi ini mengeksplorasi hasil dari bidang-bidang tersebut melalui kombinasi kualitatif dan metode perspektif kuantitatif. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi. Badarako dan Ellsworth menyebutkan kurangnya perubahan sebagai kekuatan inersia yang menyebabkan organisasi untuk mengembangkan ketidakfleksibelan. Ketika sebuah organisasi mengembangkan kelembaman, hasilnya adalah frustasi dan kelelahan. Dalam jurnal Educational Leadership, perubahan lanskap organisasi Amerika memunculkan gagasan tentang kepala sekolah sebagai pemimpin budaya. Yang keempat adalah alat ukur. Untuk alat ukur ini akan dijelaskan oleh teman saya, Eka Yuliani Mareta. Silakan. Yang keempat ada alat ukur. Penelitian ini termasuk penelitian survei dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengumpulkan data dianalisis menggunakan operasi statistik, parametrik, dan non-parametrik, termasuk Kendall-Stau dan analisis korelasi bivariate. 71 dari 100 subjek yang dipilih secara acak, 35 perempuan dan 36 laki-laki, yang diidentifikasi sebagai kepala sekolah Texas oleh Badan Pendidikan Texas untuk tahun 2004 sampai tahun ajaran 2005, berpartisipasi dalam penelitian ini. Hal-hal yang berkaitan dengan tema kepemimpinan spiritual dalam pendidikan adalah fenomena yang memikat tetapi kompleks. Kepemimpinan pendidikan yang mungkin tampak tidak sesuai dan bahkan tidak harmonis, mereka menyelesaikan ketidaksesuaian dengan menjelaskan bahwa spiritual adalah sistem makna seseorang. Pemimpin yang diperkuat oleh iman, yang bertindak sebagai pemimpin yang melayani, menemukan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Dia lebih lanjut menjelaskan kekacauan tidak dapat dikendalikan. Pendekatan dan spiritualitas jajar secara biologis melalui kepedulian, rasa hormat kepada orang lain, mencari kebaikan orang lain, dan mencari kebenaran. Ini melibatkan pengambilan keputusan kepemimpinan untuk kebaikan orang lain. Temuannya, dalam jurnal
educational leadership, the relationship between spirituality and leadership practice. Data yang dikumpulkan mendukung hipotesis penelitian dengan menghasilkan hubungan yang signifikan secara statistik antara spiritualitas yang diukur dengan inventory on spirituality. Yang kedua, temuan metode campuran dari gaya kepemimpinan tersebut dalam menciptakan nilai di lingkungan kerja yang mampu menyulut rasa nurani di antara karyawan untuk merasakan hati nurani dan rasa iba untuk berbagi pengetahuan di luar faktor motivasi konvensional seperti dalam penghargaan, kekuasaan, dan hubungan selaras dengan Islam perspektif model kepemimpinan. Hasil dari penelitian ini, secara keseluruhan, partisipan wanita memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan partisipan pria untuk spiritualitas. Temuan ini dikuatkan oleh Cross tahun 1997 ketika dia menyatakan wanita jelas lebih religius daripada laki-laki di semua tahap kehidupan. Komposisi jenis kelamin dalam penelitian ini hampir sama laki-laki dan perempuan. Dan terakhir kesimpulan, kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan dan otoritas, tetapi juga tentang hubungan emosional, keaslian, dan nilai-nilai spiritual. Penerimaan potensi SL dalam menimbulkan kepercayaan untuk mendorong KSB diperlukan menemukan yang luas dengan memasukkan unsur religiusitas, budaya, etnisitas, serta profil demografis lainnya bisa membantu memperkuat pengaruh SL terhadap KSB. Sekian dari kelompok 18, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.